Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Cipta Pramana Lakoro sebagai moderator dan teman saya sebagai pemapar yaitu Safira Adam. Berikut materi kami adalah konten media, isu, konsep, dan metode analisis. Untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk Safira Adam, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 12, yaitu yang pertama ada media. Alasan utama untuk mempelajari konten media dengan cara sistematis berasal dari baik ketertarikan terhadap efek potensial komunikasi massa, baik disengaja ataupun tidak, dari keinginan untuk memahami daya tarik konten bagi halayak. Kedua perspektif ini memiliki dasar praktis dari sudut pandang komunikator massa. Sebagian besar penelitian awal berdasarkan asumsi bahwa konten mencerminkan tujuan dan nilai dari pembuatannya kurang lebih secara langsung. Makna tersebut dapat ditemukan atau disimpulkan dari pesannya, dan para penerimanya akan memahami pesan kurang lebih sebagaimana yang dimaksudkan oleh produsen. Meskipun terdapat berbagai kerumitan, hal ini sangat berguna pada titik ini untuk membahas motif utama yang memadu studi konten media sebagai berikut. Menggambarkan dan membandingkan keluaran media. Membandingkan media dengan realitas sosial, konten media sebagai cerminan nilai dan keyakinan sosial dan budaya, membuat hipotesis mengenai fungsi dan efek media, mengevaluasi kinerja media, analisis halayak, menjawab pertanyaan terhadap genre, analisis tekstual dan wacana, naratif, serta bentuk lain, rating, dan klasifikasi konten. Yang kedua itu perspektif kritis terhadap konten. Yang pertama, pendekatan Marxis. Grossberg telah menunjuk beberapa variasi dari penafsiran kultural Marxis yang berkaitan dengan politik tekstualitas. Tradisi Marxis telah banyak memfokuskan perhatian pada berita dan kejadian aktual karena kapasitasnya untuk mendefinisikan dunia sosial dan dunia peristiwa. Kemudian ada tradisi panjang perhatian kritis terhadap iklan yang kadang-kadang mengadopsi pendekatan Marxis seperti yang dijelaskan, tetapi juga berasal dari nilai budaya atau humanistik lainnya. Williamson 1978 dalam studinya tentang periklanan menerapkan konsep ideologi yang sudah dikenal, yang didefinisikan oleh Althusser 1971 sebagai representasi hubungan imajiner individu dengan kondisi sebenarnya keberadaan mereka. Yang berikutnya yaitu pertanyaan mengenai kualitas budaya. Baik kritik Marxis terhadap budaya massa dan kritik elitis dan moralistik yang digantikannya tidak sesuai mode. Tidak memberikan definisi yang jelas tentang budaya massa atau menawarkan kriteria subjektif untuk mengevaluasi kualitas budaya. Meski begitu, masalah ini masih menjadi masalah perdebatan publik dan bahkan kebijakan. Ada sejumlah upaya untuk menilai kualitas televisi khususnya dalam beberapa tahun terakhir dan di berbagai negara, terutama dalam menanggapi perluasan dari privatisasi media. Salah satu contohnya adalah proyek Quality Assessment of Broadcasting dari NHK Jepang, Ishikawa 1996. Yang penting dalam proyek ini adalah usaha untuk mengevaluasi kualitas output dari perspektif yang berbeda, yaitu masyarakat, penyiar profesional, dan penonton. Yang berikutnya itu kekerasan dalam media massa. Dalam hal volume kata-kata yang ditulis dan terkenal di benak masyarakat,
Perspektif kritis utama media massa mungkin termasuk dalam judul ini. Meskipun sulit untuk membangun hubungan kasual langsung, para kritikus berfokus pada konten media populer. Selalu lebih mudah untuk menunjukkan bahwa media menggambarkan kekerasan dan agresi dalam berita dan fiksi hingga satu tingkat yang sengaja tidak profesional dengan pengalaman kehidupan nyata dari menunjukkan efek apapun. Banyak penelitian telah menghasilkan statistik mengejutkan tentang keterpaparan rata-rata terhadap kekerasan yang dimediasi. Argumen kritik bukan hanya karena hal itu bisa menyebabkan kekerasan atau kejahatan, terutama oleh kaum muda, tapi seringkali secara intrinsik tidak diinginkan menimbulkan gangguan emosional, ketakutan, kegelisahan, dan selera menyimpang. Kritik berbasis gender. Ada beberapa varietas perspektif feminis kritis lainnya pada konten media. Awalnya ini terutama berkaitan dengan stereotip, pengabdian, dan peminggiran perempuan yang umum. Terjadi pada tahun 1970-an seperti yang ditunjukkan oleh Rakow 1986, konten media tidak akan pernah menjadi kenyataan nyata dan kurang penting untuk mengubah representasi media seperti memiliki lebih banyak karakter wanita daripada menantang ideologi seksis yang mendasari banyak konten media. Yang paling penting dalam analisis feminis kritis mungkin adalah pernyataan yang luas melampaui stereotip tentang bagaimana teks posisi, subjek, wanita dalam narasi dan interaksi tekstual, dan dengan demikian memberi kontribusi pada definisi feminitas dalam kolaborasi dengan pembaca. Intinya sama berlaku untuk maskulinitas, dan keduanya termasuk dalam judul konstruksi gender. Untuk kritik feminis, dua isu pasti muncul. Yang pertama adalah sejauh mana teks media yang ditunjukkan untuk hiburan wanita seperti opera sabun atau romansa dapat terbebas saat mereka mewujudkan realitas masyarakat patriarkal dan instruksi keluarga. Yang kedua adalah sejauh mana jenis teks media massa baru yang menantang stereotip gender dan mencoba memperkenalkan model peran positif dalam memberi efek memberdayakan bagi perempuan. Pernyataan-pernyataan ini bergantung pada bagaimana teks-teks tersebut diterima oleh halayak mereka. Studi fiksi romantis karya Radway 1984 berpendapat bahwa ada beberapa elemen pembebasan jika bukan pemberdayaan melalui apa yang pada dasarnya merupakan gender wanita sendiri. Namun, dia juga mengakui ideologi patriarki dalam bentuk romansa juga menyediakan potret simbolik kepekaan wanita yang diciptakan dan dibutuhkan oleh pernikahan patriarkal dan pembagian kerja seksualnya ini, menggarisbawahi dan menopang struktur psikologis yang menjamin komitmen wanita terhadap pernikahan dan keibuan. Yang berikut yaitu menuju ilmu tanda. Cendekiawan Amerika Utara dan Inggris kemudian bekerja menuju tujuan untuk membangun sains umum tanda-tanda, semiologi atau semiotika. Bidang ini mencakup strukturalisme dan hal-hal lain selain itu, dan dengan demikian segala hal berhubungan dengan makna namun terstruktur secara longgar. Beragam dan berpisah-pisah konsep sistem tanda dan tanda tangan yang umum terjadi pada linguistik, strukturalisme, dan semiologi, terutama berasal dari de Saussure. Konsep dasar yang sama digunakan dengan cara yang agak berbeda oleh ketiga teoretikus tersebut. Namun berikut adalah hal yang penting. Tanda adalah kendaraan fisik dasar makna dalam bahasa. Itu adalah gambaran suara yang bisa kita dengar atau lihat
dan yang biasanya mengacu pada beberapa objek atau aspek realitas yang ingin kita komunikasikan, yang dikenal sebagai rujukan. Dalam komunikasi manusia, kita menggunakan tanda untuk menyampaikan makna tentang objek di dunia. Pengalaman kepada orang lain yang menafsirkan tanda-tanda yang kita gunakan berdasarkan berbagai bahasa atau pengetahuan yang sama tentang sistem tanda yang kita gunakan. Menurut De Saussure, proses signifikasi dilakukan oleh dua elemen tanda. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, konotasi dan denotasi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terhadap makna konotatif dan denotatif. Asosiasi dan gambar yang dipanggil dan diungkapkan dengan penggunaan dan kombinasi tanda tertentu. Denotasi telah digambarkan sebagai first order of signification karena menggambarkan hubungan di antara tanda antara penanda dan menandakan arti jelas dari sebuah tanda adalah denotasinya. Konotasi berhubungan dengan urutan kedua penandaan, mengacu pada makna yang terkait dan mungkin disulap oleh objek yang ditandai. Dalam contoh iklannya, Catherine Deneuve umumnya diasosiasikan oleh anggota komunitas, bahasa dan budaya yang relevan dengan Kignes Prancis. Yang berikutnya, bahasa visual. Citra visual tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti tanda dalam terminologi Saussurian. Tidak ada yang setara dengan sistem peraturan bahasa tulisan alami yang memungkinkan kita untuk interpret kata tanda kurang lebih akurat. Dia juga mengatakan bahwa gambar tidak memiliki tegang dan dengan demikian tidak ada alokasi yang jelas pada waktunya. Untuk alasan ini dan lainnya, Barthes terkenal menggambarkan foto sebagai gambar tanpa kode. Untuk berikutnya adalah kegunaan semiologi. Yang pertama itu penerapan analisis semiologis membuka kemungkinan untuk mengungkapkan lebih banyak makna yang mendasari teks diambil secara keseluruhan daripada yang mungkin dilakukan dengan hanya mengikuti aturan gramatikal bahasa atau mengkonsultasikan kamus yang berarti kata-kata terpisah. Berikut adalah teori yang dirangkum di atas bahwa sebuah teks memiliki imanensi imannya sendiri. Instrik kurang lebih diberikan dengan demikian makna objektif. Terlepas dari niat terbuka, pengirim atau interpretasi selektif penerima. Yang berikutnya ada analisis wacana kritis. Istilah umum analisis wacana secara bertahap menjadi lebih disukai daripada diungkapkan. Analisis isi kualitatif. Walaupun tidak banyak makna spesifik dari istilah yang membedakannya, mungkin hanya karena ungkapan yang terakhir selalu terkait erat dengan isi media massa. Sementara istilah wacana memiliki konotasi yang lebih luas dan mencakup semua teks. Dalam bentuk atau bahasa apapun yang dikodekan dengan juga secara khusus menyeratkan bahwa sebuah teks dibangun oleh mereka yang membaca dan menguraikannya sama seperti mereka merumuskannya. Yang berikut ada teori informasi. Menurut Frick, wawasan yang mengarah pada pengembangan teori informasi adalah kesadaran bahwa semua proses yang dapat dikatakan menyampaikan informasi pada dasarnya adalah proses seleksi. Teori komunikasi matematika memberikan pendekatan objektif terhadap analisis dan komunikasi. Berikutnya ada penerapan teori informasi di dalam studi konten. Contoh beberapa asumsi teori informasi dapat digunakan dalam analisis konten media dapat ditemukan pada ukuran-ukuran tertentu dari keinformatika, keterbacaan, keragaman, dan arus informasi. Yang berikutnya ada dimensi evaluatif dari informasi. Dari contoh yang diberikan oleh pendekatan informasi, terlihat sangat berbeda satu dimensi dan sulit diterapkan pada aspek konten non-faktual. Tampaknya tidak peka terhadap berbagai tingkat makna yang telah disebutkan dan tidak memberi tempat bagi interpretasi alternatif terhadap sebuah pesan. Yang berikutnya ada kebebasan dan independensi.
Mungkin harapan utama tentang konten media adalah bahwa ia harus mencerminkan atau mewujudkan semangat kebebasan berekspresi terlepas dari banyak tekanan institusional dan organisasi yang telah dijelaskan. Yang berikutnya ada cerminan atau distorsi realitas. Pertanyaan mengenai bias. Bias dalam konten berita dapat merujuk terutama untuk mendistorsi kenyataan, memberikan gambaran negatif tentang kelompok, minoritas, dan berbagai jenis, mengabaikan atau salah memahami peran perempuan di masyarakat, atau secara diferensial pendukung partai politik atau filsafat tertentu, dan masih banyak jenis lagi. Yang berikutnya, di manakah makna? Teori terus-menerus disibukkan dengan pertanyaan tentang lokasi makna. Apakah makna itu sesuai dengan maksud pengirim? Atau apakah itu tertanam dalam bahasa? Atau apakah ini terutama masalah interpretasi penerima? Seperti yang telah kita lihat dari bab-bab sebelumnya, informasi dan budaya yang dikomunikasikan massa dihasilkan oleh organisasi kompleks yang tujuannya biasanya tidak terlalu spesifik, namun seringkali mendominasi tujuan komunikator individual. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui maksud sebenarnya dari pengirim. Untuk yang berikutnya, ada batasan terhadap analisis konten. Pendekatan tradisional memiliki banyak keterbatasan dan jebakan yang memiliki kepentingan teoritis dan relevansi praktis. Praktik yang biasa membangun sistem kategori sebelum menerapkannya melibatkan resiko penyidik yang menerapkan sistem makna daripada menemukannya di konten. Bahkan saat perawatan diambil untuk menghindari hal ini, sistem kategori semacam itu harus diselektif dan berpotensi mendistorsi. Yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami, kesimpulannya, masa depan analisis isi, satu atau lain harus terletak dalam menghubungkan konten yang dikirim ke struktur, makna yang lebih luas dan masyarakat. Jalan ini mungkin paling baik diikuti dengan analisis wacana yang memperhitungkan sistem makna lain dalam budaya asal atau dengan cara menganalisis penerimaan penonton yang menganggap serius gagasan bahwa pembaca juga membuat makna. Keduanya diperlukan dalam berbagai derajat untuk studi media yang menandai berbagai kerangka kerja dan perspektif untuk berteori tentang konten media yang telah diperkenalkan. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.